Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 1806236. Di sini saya akan membahas tentang Massive Online Open Course atau MOC. Pengertian dari MOOC. MOOC berasal dari bahasa Inggris yang merupakan singkatan dari Massive Online Open Course. Secara ringkas, MOOC dapat diterjemahkan sebagai kursus daring besar-besaran dan terbuka sedikit luas. MOOC merupakan metode pembelajaran terbuka berbasis online yang menargetkan peserta interaktif secara besar-besaran menggunakan situs web. MOOC sendiri merupakan cara pembelajaran jarak jauh yang terlahir dari berkembangnya dunia dalam jaringan atau online. Nah, seperti yang kita tahu sendiri, di saat era pandemi saat ini sangat berdampak sekali kepada sektor pendidikan. Karenanya kita memerlukan metode ini, MOOC. MOOC sendiri ini bisa menggunakan metode teknik pengajaran tradisional yang berbasis online, e-book, video, atau soal ujian secara online yang pastinya. Nah, MOOC ini dapat berinteraksi langsung tanpa dibatasi oleh lokasi dan waktu, jadi bisa dilakukan di mana saja. Yang selanjutnya ada sejarah MOOC. Nah, seperti yang kita tahu, dasar dari MOOC ini merupakan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan internet sebagai teknologi utamanya. Nah, internet pada tahun 2000-an itu masih awam atau tidak semua orang bisa menggunakan internet itu sendiri, apalagi di negara Indonesia. Internet mulai masuk ke negara kita juga tidak serta-merta dapat langsung digunakan untuk pembelajaran ini atau MOOC. Sedangkan istilah MOOC ini dikenal mulai oleh halayak ramai pada tahun 2012 melalui kursus Introduction of Artificial Intelligence oleh Sebastian Thrun dan Peter Norvig yang merupakan seorang pengajar terkemuka di bidang AI. Dan MOOC ini mungkin di sebagian sekolah sudah menggunakan metode ini, namun pada awalnya pemerintah Indonesia menggunakan MOOC ini pada kurun waktu pandemi sekarang. Nah, yang selanjutnya ada karakteristik MOOC. Nah, salah satunya yang pertama ada memiliki batas waktu dan tujuan. Setiap kelas konvensional di MOOC sendiri sebagai kursus online yang memiliki target pembelajaran yang harus dicapai dan pada akhir pembelajaran yang sudah ditentukan. Biasanya pada pembelajaran MOOC membagi topik menjadi beberapa subtopik yang biasanya berdurasi seminggu dan siswa dapat mengakses materinya. Namun, setiap kursus memiliki jadwal mulai dan berakhir. Yang kedua, ada terbuka. Ada beberapa penafsiran dari kata open, salah satunya adalah materi yang bisa diakses oleh siapa aja tanpa perlu syarat tertentu. Sedangkan ada penafsiran lain juga akses seperti artikel, catatan kuliah, video pembelajaran yang gratis, atau tanpa pemungutan biaya atau bisa disebut open license. Sehingga materi yang gratis disebut dapat digunakan oleh pihak lain. Yang ketiga ada online. Kursus ini dilakukan secara online tentu saja dengan berkembangnya teknologi dan internet pada zaman sekarang melalui website atau situs web yang tidak perlu langsung untuk melakukan tatap muka secara fisik
dan dapat digunakan dimanapun dan kapanpun selama terhubung dengan jaringan internet. Kalau misalnya di kita menggunakan dua situs web, yang pertama Zoom, yang kedua Google Meet, kebanyakan seperti itu. Yang keempat, ada pembelajaran kolaboratif. Nah, MOOC ini menyediakan sarana diskusi interaktif antara sesama siswa dan pengajar. Sarana ini juga bisa menjadi forum diskusi, live streaming, dan chat. Nah, hal ini juga bisa menjadi pembelajaran horizontal, bukan pembelajaran vertikal. Yang selanjutnya ada keterbatasan MOOC. Nah, secara umum MOOC ini memiliki beberapa keterbatasan dan kekurangan bila dibandingkan dengan kelas tradisional. Yang pertama, kurangnya komitmen. Nah, sistem MOOC sendiri menuntut para peserta untuk sepenuhnya mandiri. Hal ini menjadikan banyak peserta yang tidak menyelesaikan program MOOC yang telah mereka daftar untuk mereka ikuti, terutama pada kursus yang tidak memungut bayaran. Pada dasarnya, kursus MOOC ini memiliki jumlah dropout yang lebih tinggi daripada kelas tradisional. Yang kedua, kualitas sertifikat. Nah, bagi kursus yang menawarkan sertifikat, jaminan mutu atas pemilik sertifikat ini bisa dibilang cukup rendah. Hal ini karena sistem penilaiannya dan ujian secara jarak jauh. Kemungkinan kecurangan yang sulit dideteksi oleh panitia sendiri. Nah, tiba di kesimpulan. Secara umum, MOOC ini adalah alternatif untuk pembelajaran jarak jauh, lahir dari perkembangan internet. MOOC dan variannya membawa alternatif belajar di kelas tradisional dan keuntungan dalam fleksibilitas, waktu, biaya yang relatif murah, dan akses global. Untuk melihat perkembangan, MOOC menjadi mungkin berevolusi dan mengganti tipenya pada tipe tertentu, khusus tatap muka tradisional universitas. Tapi untuk saat ini, MOOC bisa digunakan sebagai suplemen untuk kursus tradisional. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.